Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Rizky Fahmi dari kelas IPA 234 dengan NIM 230106040. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah teknologi, yaitu marketplace dan e-commerce. Di sini saya membuat sebuah e-commerce dari WordPress. Yang pertama, di sini ada marketplace dan e-commerce. Apa itu marketplace? Marketplace adalah suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Marketplace atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, dan fitur yang lainnya. Jadi, marketplace ini jangkauannya sangat luas. Kita bisa ambil contoh dari Shopee. Shopee ini salah satu marketplace yang sudah sangat besar, dan marketplace ini bekerja dengan secara kita sebagai penjual mendaftarkan ke platform tersebut untuk menjual produk kita. Jadi di marketplace ini ada banyak sekali produk-produk yang dapat kita jumpai. Tidak hanya dari satu brand, namun ada beberapa brand yang terdapat di marketplace. Lalu di sini ada e-commerce. E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Nah, e-commerce ini merupakan juga salah satu platform yang memudahkan kita juga dalam berbelanja secara online yang dapat juga dijangkau secara luas. Jadi e-commerce ini ada di sebuah website yang hanya menjual beberapa produk, dan hanya satu brand saja. Kita ambil contoh saja, ada Zalora. Zalora ini merupakan produsen fashion yang cukup terkenal. Mereka memiliki satu website e-commerce yang isinya hanya brand dari Zalora saja. Jadi kesimpulannya, e-commerce ini hanya menjual berbagai produk namun hanya satu brand saja. Selanjutnya adalah perbedaan marketplace dan e-commerce. Kalau e-commerce ini berfokus pada menjual barang dari website itu sendiri, sedangkan marketplace berfokus pada penjualan barang dan dari berbagai toko dan penjual yang telah mendaftar pada website tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau e-commerce ini hanya menjual dari website itu sendiri, jadi hanya itu saja. Kalau marketplace ini sangatlah luas, jadi bisa mencari berbagai produk juga dari berbagai brand dan lain sebagainya. Lalu di sini ada finansial teknologi dalam transaksi e-commerce. Finansial teknologi merujuk pada penerapan teknologi untuk memberikan layanan keuangan yang lebih efisien, inovatif, dan tentunya mudah dalam pengaksesannya. Finansial teknologi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan proses keuangan. Jadi, finansial teknologi ini memungkinkan akses ke layanan keuangan tanpa memerlukan kehadiran fisik di bank atau lembaga keuangan tradisional, dan dapat menjadikannya lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dan finansial teknologi ini dapat mempermudah proses transaksi keuangan menjadi lebih cepat dan efisien, terutama dalam hal pembayaran transfer dana dan pembelian melalui marketplace. Jadi finansial teknologi ini banyak sekali fungsinya, terutama
pada bagian keuangan serta pembayaran produk yang akan dibeli. Oke, berikut ada tampilan homepage yang saya buat. Yang dalam homepage ini tentunya menampilkan yang pertama ada logo di sebelah kiri ini yang berbentuk D. Lalu ada nama tokonya sendiri yaitu For Your Drug. Serta ini ada header yang menampilkan home, akun saya, kategori, laman checkout, keranjang, dan toko. Lalu di tengah sini ada widget kategori. Lalu di sini ada sedikit tentang toko saya sendiri, dan di sini ada laman pencarian, jadi untuk mempermudah kita mencari produk. Nah, di sini kita masuk ke bagian fungsional website. Yang pertama ada logo dan menu. Nah, logo ini saya ambil dari nama tokonya sendiri yaitu For Your Drug. Jadi F, Y, dan D itu disatukan di satu tempat untuk dijadikan logo. Jadi logo ini bermakna untuk menunjukkan identitas toko ini. Lalu di sini ada slogan yang saya ambil yaitu Everywhere and Everytime. Jadi dapat dibeli dimanapun dan kapanpun. Serta di sini ada menu. Menu ini ada home, akun saya, kategori, checkout, keranjang, dan toko. Nah, masing-masingnya ini mempunyai fungsinya, dan itu ada nanti akan dijelaskan sendiri. Nah, di sini kita masuk ke halaman akun saya. Nah, di akun saya ini kita bisa melihat gimana di akun yang dimiliki oleh user tersebut, dari ID, lalu ada email, juga bisa mengubah password juga. Dan di sini ada pintasan untuk langsung menuju ke dashboard, dan untuk melihat pesanan, alamat, dan detail akun secara lebih detail lagi. Dan yang terakhir ini ada logout, untuk keluar dari akun. Nah, sini ada kategori produk. Kategori produk ini saya ambil 5 kategori. Yang pertama ada obat batuk berisi 5 produk, obat demam berisi 6 produk, obat diare berisi 5 produk, obat penahan nyeri berisi 5 produk, serta vitamin berisi 5 produk. Lalu selanjutnya ada laman toko. Nah, di laman toko ini kita menampilkan produk-produk yang dijual oleh toko kami, yaitu obat-obatan. Dan di laman toko ini kita bisa menemukan berbagai macam obat. Jadi tidak hanya di satu kategori, tetapi beberapa kategori kalian bisa melihatnya di laman toko ini. Lalu selanjutnya ada laman keranjang. Nah, di laman keranjang ini ketika kita sudah memilih produk yang akan kita beli, tentunya harus dimasukkan dulu ke dalam keranjang. Nah, di dalam keranjang ini kita bisa melihat produk-produk yang sudah kita pilih dan yang akan kita beli untuk lanjut ke halaman checkout. Dan di halaman keranjang ini kita bisa mengonversikan atau melihat total harga yang harus dibayar saat checkout. Nah, di sini halaman checkout. Nah, di halaman checkout ini
kita tentunya harus mengisi informasi-informasi yang diperlukan oleh si pembeli agar kita sebagai penjual mudah untuk mengirim produk tersebut. Nah, yang pertama ini ada informasi seperti email, lalu alamat pengiriman sudah pasti agar kita mengetahui alamat dari si pembeli tersebut, lalu nama pembeli, kode pos, lalu tentunya alamat lengkap yang disertai dengan RT RW, provinsi kota, dan lainnya. Dan di sini juga bisa menambahkan catatan kepada pengirim. Lalu yang terakhir, kita dapat menentukan metode pembayaran yang akan kita pilih. Nah, di sini ada salah satu fitur yang saya tambahkan di website ini, yaitu ada slider. Slider ini berfungsi untuk menunjukkan sedikit informasi atau beberapa informasi yang ada di website ini. Dan saya menambahkan 4 slider yang masing-masingnya menunjukkan deskripsi dari toko ini itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada widget. Nah, ini berfungsi untuk memudahkan pembeli untuk langsung menuju ke widget. Ini berfungsi untuk memudahkan user dalam untuk langsung menuju ke tempat yang dituju. Nah, di sini saya menambahkan yang pertama adalah widget kategori. Nah, yang kategori ini user akan langsung diarahkan ke kategori yang akan dia dituju. Seperti ketika akan klik obat batuk, nah dia akan langsung masuk ke produk-produk yang masuk dalam kategori obat batuk. Nah, yang selanjutnya ini ada beberapa ini juga di laman akun saya. Nah, di sini yang pertama ada dashboard. Dashboard ini untuk loncat langsung ke halaman awal yang menunjukkan homepage. Lalu yang kedua ini ada widget pesanan. Jadi user dapat langsung melihat pesanan yang dia pesan. Lalu yang ketiga ada unduhan. Selanjutnya ada alamat. Nah, di alamat ini user akan diarahkan langsung ke alamat yang dia tambahkan untuk menjadi tujuan pengiriman barang dari kami. Yang selanjutnya ada detail akun. Nah, detail akun ini akan menampilkan detail akun seperti dari email, ID, password, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada logout. Nah, logout ini akan mengarahkan langsung untuk keluar dari akun yang didaftarkan di website ini. Nah, yang selanjutnya ada header. Header ini merupakan bagian paling atas dari website. Nah, di header ini ada logo, nama toko, slogan, serta menu-menu lainnya seperti home, akun saya, kategori, checkout, panjang, dan toko. Selanjutnya ada footer. Footer ini berada di paling bawah website dan menampilkan informasi-informasi yang dapat dihubungi atau informasi lokasi dari toko ini. Di situ tertera ada email yang dapat terhubung dengan toko ini, lalu ada lokasi toko ini, serta nomor telepon yang dapat dihubungi.
Oke, selanjutnya ada produk-produk yang kami jual. Yang pertama ini ada obat demam. Obat demam berfungsi untuk menghilangkan panas dari pasien. Kami menambahkan ada 6 produk. Lalu selanjutnya ada obat batuk. Di obat batuk ini kami menambahkan ada 5 produk. Selanjutnya ada obat diare untuk mengatasi masalah pencernaan. Di sini juga kami menambahkan 5 produk. Lalu selanjutnya ada obat penahan nyeri. Obat penahan nyeri kami menambahkan ada 5 produk. Lalu selanjutnya ada vitamin. Nah, vitamin ini ada banyak jenisnya, namun yang kami tambahkan hanya 5 produk. Nah, di sini ada cara pemesanan produk. Yang pertama, ketika kalian masuk ke website yang ditampilkan, selanjutnya kalian pilih ke laman toko. Nah, setelah kalian ke laman toko, kalian pilih produk apa yang akan kalian beli. Dan di sini ada video yang menampilkan bagaimana cara pemesanan produk. Ini saya ambil contoh untuk membeli vitamin B12 yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, di dalam keranjang ini akan dilihat produk-produk yang telah dimasukkan ke dalam keranjang serta total harganya yang harus dibayar. Selanjutnya kalian akan mengklik untuk lanjut ke bagian checkout. Nah, setelah masuk ke laman checkout, kalian harus mengisi seperti alamat email, lalu alamat, nama, kota, provinsi, dan lain-lainnya yang berhubungan pada tujuan pengiriman. Nah, selanjutnya kalian memilih opsi pembayaran. Nah, saya mengambil contoh untuk memilih opsi pembayaran secara cash on delivery atau bayar di tempat. Kalian juga bisa menambahkan catatan untuk si pengiriman agar jika kalian tidak ada di rumah, barang harus disimpan di mana dan bagaimana. Lalu setelah kalian mengisi semua tersebut, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pesanan akan diproses oleh kami dan nantinya akan dibuatkan pengiriman. Nah, setelah itu dapat dilihat rincian pesanan yang telah dibuat dan alamat pengiriman tujuan dari produk yang akan dikirim. Nah, untuk satu lagi dalam memilih produk di toko, tidak hanya
bisa dimasukkan ke dalam keranjang, namun bisa masuk ke dalam laman wishlist atau produk yang disukai. Jadi kalian bisa terlebih dahulu menandai produk tersebut tanpa harus memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah akan meneruskan ke halaman pembelian, maka produk tersebut harus dimasukkan ke dalam keranjang. Setelah itu masuk ke halaman checkout, mengisi alamat-alamat serta memilih metode pembayaran. Lalu setelah dikonfirmasi, kalian akan mendapatkan rincian pesanan serta alamat pengiriman. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.